Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar hari ini? Pasti sehat selalu ya. Oh iya, kita hari ini akan mengadakan ibadah Impah. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah Impah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Di pintumu ku datang mengetok tok tok. Di pintumu ku datang mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu untuk masuklah. Di pintumu ku datang mengetok tok tok. Di pintumu ku datang mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu untuk masuklah. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh membangunkan kami dari tidur malam kami. Sekarang kami akan memulai ibadah, kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong
sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Teman-teman, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati firman ini, berkati kami dan kakak Layan yang akan membaca firman ini. Tuhan, berkati juga kakak Layan yang akan menyampaikannya. Berkati kami yang masih kecil, Tuhan, kami belum paham arti Alkitab itu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kami menerima Roh Kudus ketika kami menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Dia belum, bahkan kami belum pernah dengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang-orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang dapat kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpang tangannya di atas mereka,
turunlah Roh Kudus di atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinikan, malahan mengucap jalan Allah di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sabutannya atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Pasti kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan berita firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 1 hingga 12. Kata firman, yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkannya mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik, siapa yang tahu kitab Kisah Para Rasul ini penulisnya siapa? Kali saya mau kasih tahu, penulisnya yaitu Dr. Lukas. Jadi Dr. Lukas ini, Bapak Lukas ini menulis kitab di Perjanjian Baru ada 2, yaitu kitab Lukas itu sendiri dan kitab Kisah Para Rasul. Nah, kali ini Pak Lukas ini mau menceritakan tentang perjalanan pelayanannya Pak Paulus ya. Pak Paulus ini adalah seorang rasul yang sangat aktif ya, sangat produktif ya. Dia itu ya waktu belum mengenal Tuhan Yesus, dia itu paling tidak suka sekali dengan ajaran Tuhan Yesus ya. Waktu itu namanya Bapak Saulus. Nah, setelah dia bertobat, dia mengenal Tuhan Yesus, namanya menjadi Bapak Paulus. Nah, kalau kita lihat ya di Perjanjian Baru, dari ke-27 kitab Perjanjian Baru, 13 kitab itu yang tulis Pak Paulus semuanya. Ya, salah satunya Pak Paulus itu dia menulis surat ke jemaat di Efesus ya. Nah, adik-adik nih sekarang kita mau nih ya mendengarkan tentang si Pak Paulus ya. Suatu hari Pak Paulus itu melakukan perjalanannya, perjalanan misinya yang ketiga ya, yaitu dia itu mengunjungi kota Galatia, Frigia, lalu sampailah di Efesus ya. Di Efesus itu Bapak Paulus mengajar orang-orang tentang Tuhan Yesus ya, agar mereka mau mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus ya. Di Efesus Bapak Paulus tinggal selama 3 tahun. Wah, lama juga ya, 3 tahun loh. Dan selama 3 tahun itulah Bapak Paulus terus memberitakan Injil Tuhan Yesus ya. Aduh, hebat juga Pak Paulus ya. Dia tidak mudah menyerah, dia tidak pantang mundur, dia tetap setia dan penuh dengan segala sukacita memberitakan firman Tuhan. Mula-mula Bapak Paulus tuh mengajar orang-orang di rumah ibadah. Tetapi ketika hal itu sudah berjalan kurang lebih 3 bulan,
ada nih orang-orang yang ternyata tidak mau atau tidak senang mendengar pengajarannya. Bahkan mereka menghina dan memaki ajaran yang disampaikan oleh Bapak Paulus. Kira-kira apa yang terjadi kemudian adik-adik? Apakah Bapak Paulus marah, kecewa, dan sedih lalu memilih untuk pergi dari Efesus karena keberadaan orang-orang yang menolak ajarannya? Tidak, adik-adik. Ya. Yang dilakukan oleh Bapak Paulus kemudian adalah memisahkan orang-orang yang mau mendengar pengajarannya, lalu mengajar mereka di ruang kuliah di Tiranus ya, dengan tekun dan setia. Hal itu dilakukan oleh Bapak Paulus setiap hari selama 2 tahun. Hebat ya Pak Paulus ya, nggak menyerah 2 tahun dengan setia ngajarin orang-orang yang sudah percaya supaya imannya tetap teguh ya. Meskipun ada saja orang yang mengeraskan hati dengan menolak pengajaran Bapak Paulus, akan tetapi Bapak Paulus tetap semangat, tetap berani ya, tetap sukacita dan tetap mengajarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Injil yang diberitakan atau diajarkan, didengarkan dan diterima oleh banyak orang. Tidak hanya sampai di situ melalui Bapak Paulus, Tuhan juga memperlihatkan mukjizat-mukjizatnya sehingga ada saja orang-orang yang kemudian sembuh dari sakitnya dan dibebaskan dari kuasa roh-roh jahat. Nah, adik-adik, siapa yang suka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus? Pasti kita semua senang ya. Dari mana ya adik-adik bisa tahu cerita tentang Tuhan Yesus? Ya, benar dari Alkitab, lewat pengajaran mama, papa, lewat guru di sekolah minggu, ya, guru-guru di sekolah agama, ya, kakak layan, impa, dan seterusnya, ya. Melalui cerita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus pakai orang tua dan orang lain untuk mengenalkan adik-adik pada Tuhan Yesus. Melalui cerita Alkitab, doa waktu bangun, tidur atau mau tidur, doa mau makan dan sesudah makan, doa mau sekolah dan pulang sekolah, dan lewat banyak hal ya. Banyak sekali ya kita mengenal Tuhan Yesus ya. Sehingga adik-adik menjadi anak Tuhan yang mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa ya, Tuhan Yesus selalu dan selalu memberkati kita. Dan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini ya, pasti Tuhan selalu memberkatinya, melindungi kita, menjaga kita sehari lepas hari. Jadi kita tidak boleh takut untuk selalu bersaksi ya. Kita harus berani, kita harus setia, harus penuh dengan sukacita di dalam kita menjalankan kehidupan kita untuk menyaksikan berita firman Tuhan kepada sesama kita. Jangan mudah putus asa. Kalau ada teman yang salah, kita tegur, dia tambah marahin kita. Kita jangan putus asa. Bilang, males ngapain kita mau kasih nasihatin dia. Orang kita kasih nasihat, kita malah dimarahin. Jangan putus asa. Selalu kita tegur dia dengan kasih. Kita juga tegur mereka yang berbuat salah, jangan dengan marah-marah, tapi dengan kasih. Jadi biar orang yang ditegur, teman yang ditegur, mereka sadar, oh iya saya salah, saya diingetin sama teman saya gitu ya. Nah gitu adik-adik. Dan juga bukan hanya menegur, membantu, menolong orang yang kesusahan, itu juga menjadi saksi Kristus. Tuh sekarang kan lagi COVID nih,
banyak orang yang kekurangan karena pekerjaan udah mulai susah. Nah, jadi kita yang merasa berlebihan, ayo kita bantu. Itu juga menjadi satu kesaksian. Nah, kalau kita sudah berbuat kebaikan, pasti orang nilai, wah itu anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengasihi sesamanya. Jadi orang melihat ya bahwa itu tuh anak Tuhan Yesus yang mau berbagi, yang mau mengasihi, yang mau peduli terhadap sesama. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ya, kita jaga kesehatan kita, dengar nasihat orang tua. Nah, kita juga harus mau bersedia mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua, kakak, adik, saudara. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tangan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil, amin. Hati-hati mulutku yang kecil, amin. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil, amin. Hati-hati diriku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil. Hati yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil, amin. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan berita firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami, jangan cepat putus asa dalam menjalankan kehidupan ini. Dan mengajarkan kepada kami untuk selalu sedia memberitakan keselamatan. Yaitu kami harus bertingkah laku yang baik, yang manis, yang mengasihi, menghormati terhadap sesama kami. Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami dalam menjalankan kehidupan ini selama ini tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami akan berusaha untuk hidup lebih baik lagi. Bapa dalam surga, terima kasih kami hendak berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Memberkati negara kami ya Tuhan yang sedang dilanda oleh COVID. Tuhan tolong musnahkanlah COVID di muka bumi ini ya Tuhan. Terlebih Tuhan mengampuni dosa dan kelemahan kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu berbuat kesalahan. Ya Tuhan Yesus yang baik, Kau memberkati para pemimpin-pemimpin di negara kami ini, dari presiden hingga Pak RT. Dan tolong berkati mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan hidup takut akan Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, kami juga hendak berdoa bagi gereja-gereja di muka bumi ini, khususnya gereja GPIB, lebih khususnya gereja GPIB Trinitas. Tuhan berkati para pendeta yang bertugas di gereja kami, Tuhan berkati para majelis, Tuhan berkati para pengurus pelkat, komisi, panitia-panitia, orang kantor, hoster, dan sopir, dan juga Tuhan berkati jemaat-Mu sektor 1 hingga sektor 4. Ya Tuhan, berkatilah mereka satu persatu di dalam menjalankan tugas pelayanan, tugas kehidupan rumah tangga mereka, dan juga berkati akan usaha karya mereka. Biarlah kasih anugerah Tuhan selalu menyertai, memberkati mereka di dalam mereka menjalankan kehidupan mereka. Dengan segala keberadaan, pergumulan, masalah yang sedang mereka hadapi, kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Engkau yang Maha Tahu akan kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, memberkati juga akan anak-anak PA. Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan mereka, pribadi, hari lepas hari. Tuhan berkati kesehatan mereka, lindungilah mereka dengan Roh Kudus Tuhan, supaya mereka dijauhkan dari segala yang kami tidak inginkan. Tuhan Yesus yang baik juga menyertai kakak-kakak pelayan, berkati mereka supaya kakak-kakak pelayan tetap eksis di dalam menjalankan tugas pelayanannya hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Ampuni dosa dan kelemahan kami, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan kepada mama papa dulu ya. Setelah pandemi ini berakhir, maka persembahan kita akan dikumpulkan di gereja. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Teman-teman, mari kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, ajarlah kami untuk selalu memberi dengan tulus, dan biarlah persembahan ini berguna dan jadi
berkat untuk sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik semuanya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu beri rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu beri rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, saatnya kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.